Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Oktaviani. Saya dari program studi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi penyisihan penghapusan atau cadangan kerugian nilai. Sebelumnya mohon maaf karena saya mematikan kamera demi kelancaran video presentasi yang akan saya berikan. Dan maaf karena suara saya tidak terdengar jelas karena sedang dalam kondisi kurang baik. Baik, saya akan mulai men-share screen. Nah, di sini akuntansi penyisihan, penghapusan atau cadangan kerugian penurunan nilai. Nah, cadangan kerugian penurunan nilai adalah cadangan yang wajib dibentuk bank jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan sebagai salah satu atau lebih peristiwa yang telah terjadi setelah pengakuan aset tersebut dan berdampak pada estimasi arus kas masa depan. Nah, jadi cadangan kerugian nilai ini itu berdampak pada arus kas di masa depan. Nah, perbedaan yang paling mencolok antara PSAK 71 dan PSAK 75 yaitu perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN dalam konteks perbankan. Nah, CKPN ini merupakan cadangan yang dipersiapkan oleh bank untuk menghadapi resiko kerugian penurunan nilai atau impairment loss aset seperti kredit dan surat berharga. Nah, jadi itu fungsi cadangan kerugian penurunan nilai untuk mempersiapkan bank agar bisa menghadapi resiko kerugian penurunan nilai. Nah, di sini ada kredit. Nah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atau Undang-Undang Perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang tunai, uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Nah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, berdasarkan pasal tersebut, terdapat beberapa unsur perjanjian kredit, yaitu yang pertama, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Yang kedua, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan meminjam antara bank dengan pihak lain. Nah, yang ketiga, terdapat kewajiban pihak meminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati. Lalu yang terakhir, pelunasan utang yang disertai dengan bunga. Nah, ini merupakan unsur perjanjian kredit kalau kita meminjam uang ke bank. Nah, di sini ada surat berharga. Surat berharga merupakan dokumen yang memiliki nilai, dilindungi oleh hukum dan diakui oleh negara. Biasanya, surat berharga erat kaitannya dengan kepentingan transaksi perdagangan
penagihan, pembayaran, dan sebagainya. Nah, dewasa ini tidak hanya uang yang memiliki nilai dalam suatu transaksi. Beberapa hal, terutama dalam transaksi modern, surat berharga juga kerap digunakan sebagai alat pembayaran, terutama di kalangan pengusaha. Nah, penggunaan surat ini sebagai alat transaksi perdagangan yang dianggap lebih praktis dan aman. Selain itu, fungsi surat berharga ini juga sebagai bukti legitimasi bagi pemilik surat yang memiliki hak tertentu atas surat tersebut. Nah, penurunan nilai. Penurunan nilai adalah suatu kondisi di mana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan. Nah, peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang. Seperti yang awal sudah dijelaskan, nah maka ada CKPN untuk meminimalisir resiko yang bakal terjadi. Nah, peristiwa-peristiwa yang merugikan antara lain yang A, kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam yaitu nasabah. Yang B, pelanggaran kontrak seperti terjadinya bon prestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bagi hasil atau margin atau ujroh. Yang C, pemberian keringanan pada pihak peminjam atau nasabah yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam atau nasabah tidak mengalami kesulitan. Nah, jadi kalau nasabahnya nggak mengalami kesulitan, jadi nggak bakalan dikasih keringanan. Yang D, terdapat kemungkinan pihak peminjam atau nasabah akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lain. Yang E, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan. Nah, yang F, data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan meskipun belum dapat diidentifikasi secara individual, termasuk memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau nasabah dalam kelompok. Yang kedua itu kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan representasi atas aset dalam kelompok. Sebentar, mohon maaf. Mohon maaf. Kita lanjutkan. Slide berikutnya. Nah, aset keuangan dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, tidak diterapkan ketentuan penurunan nilai. Nah, sedangkan aset keuangan dalam kategori tersedia untuk dijual, dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan, dan piutang. Ini diterapkan ketentuan penurunan nilai. Jadi, ada yang diterapkan penurunan nilai, ada juga yang enggak. Nah, penurunan nilai diakui di laba rugi. Untuk pembalikan dari penurunan nilai ini diakui juga di laba rugi. Nah, kecuali untuk instrumen ekuitas pembalikan tersebut diakui di penghasilan komprehensif lain. Nah, jadi kalau instrumen ekuitas
Membalikannya, itu diakuinya bukan di laba rugi, tapi di penghasilan komprehensif lain. Yang diakui di laba rugi itu yang penurunan nilai dan pembalikan dari penurunan nilai. Nah, lanjut ke estimasi penurunan nilai kolektif dengan keterbatasan pengalaman kerugian spesifik. Cakupannya ada 2. Yang pertama, penerapan estimasi. Yang pertama itu kan penerapan estimasi ini hanya berlaku untuk penurunan nilai aset keuangan dalam bentuk pembiayaan dalam yang dilakukan secara kolektif atau collective impairment. Yang kedua, penerapan estimasi ini hanya dapat dilakukan oleh bank-bank tertentu yang memiliki kondisi keterbatasan sebagaimana pada yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang di sini ada penerapannya. Nah, evaluasi penurunan nilai harus dilakukan berdasarkan suatu proses estimasi yang dapat menghasilkan suatu nilai kerugian atau kisaran nilai kerugian terbaik yang mungkin terjadi. Nah, estimasi penurunan nilai secara kolektif terhadap kelompok aset keuangan dimaksudkan ini didasarkan pada kerugian historis yang pernah dialami aset keuangan yang memiliki karakteristik resiko kredit yang serupa dengan karakteristik resiko kredit kelompok aset keuangan tersebut. Jadi jika bank tidak atau kurang memiliki pengalaman kerugian yang spesifik, maka bank ini dapat menggunakan pengalaman peer group atas kelompok aset keuangan yang sebanding. Nah, dalam hal bank belum dapat melakukan proses estimasi yang memadai dan belum memiliki data kerugian historis yang memadai untuk menentukan besarnya penurunan nilai atas pembiayaan secara kolektif sesuai persyaratan dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Nomor 55 yang termasuk pedoman pelaksanaannya dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau yang disingkat PAPI. Nah, maka pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atau yang disingkat CKPN dapat menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum syariah. Acuan pada ketentuan Bank Indonesia dilakukan dengan pertimbangan bahwa penyusunan ketentuan tersebut telah didasarkan pada analisis kondisi perbankan di Indonesia mengenai estimasi besarnya kebutuhan pencadangan yang didasarkan pada probability of default dan kerugian historis. Nah, penerapan estimasi ini dilakukan setelah bank melakukan proses yang A dan yang B. Yang A, bank harus mengklasifikasikan pembiayaan yang akan dievaluasi secara kolektif, dan yang B, bank harus mengevaluasi terdapatnya bukti objektif mengenai penurunan nilai secara periodik atas pembiayaan yang dinilai secara kolektif tersebut. Maaf. Nah,
Tadi kan yang A dan B sudah dibacakan. Nah, pembentukan cakupan keuangan CKPN ini atas pembiayaan secara kolektif sebagaimana yang dimaksud yang di B, yaitu bank harus mengevaluasi terdapatnya bukti objektif mengenai penurunan nilai secara periodik atas pembiayaan yang dinilai secara kolektif tersebut. Nah, ini dilakukan dengan mengacu pada pembentukan cadangan umum dan cadangan khusus sebagaimana yang sudah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum syariah. Nah, ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum syariah ini ada beberapa. Nah, ini dia. Sebentar. Yang A, 1% atas pembiayaan yang memenuhi kualitas lancar, kecuali untuk bagian pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai sesuai ketentuan Bank Indonesia yang dimaksud. Yang B, 5% atas pembiayaan yang memenuhi kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang dimaksud. Yang C, 15% atas pembiayaan yang memenuhi kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang dimaksud. Yang D, 50% atas pembiayaan yang memenuhi kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang dimaksud. Yang E, 100% atas pembiayaan yang memenuhi kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang dimaksud. Nah, jadi ada kualitas lancar, kualitas dalam perhatian khusus, lalu ada kualitas lancar, terus ada kualitas diragukan, dan kualitas macet. Nah, perhitungan CKPN sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yang di atas ini itu dihitung atas dasar jumlah tercatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Kita lanjut ke kondisi keterbatasan. Nah, bank dapat menerapkan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif sebagaimana yang sudah ada di sebelumnya itu. Nah, di itu tersebut itu sepanjang berada dalam kondisi seperti ini. Yang pertama ada bank tidak atau kurang memiliki data tentang pengalaman kerugian yang spesifik dan andal untuk menentukan besarnya penurunan nilai pembiayaan secara kolektif. Dan yang B, tidak terdapat data pengalaman kerugian historis dari peer group atas kelompok pembiayaan yang sebanding sebagai dasar untuk menentukan besarnya penurunan nilai atas pembiayaan secara kolektif. Nah, bank harus melakukan penilaian sendiri atau self-assessment atas terdapatnya atau tidaknya itu kondisi yang sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang memungkinkan bank menerapkan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif. Nah, jadi bank harus menyusun dan mendokumentasikan beberapa hal. Yang pertama, hasil self-assessment sebagaimana yang dimaksud pada
yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk menerapkan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif. Yang kedua, rencana tindak atau action plan yang memuat langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memperoleh data tentang pengalaman kerugian spesifik atau kerugian historis dari peer group atau pembiayaan secara kolektif dengan memperhatikan batas waktu yang sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir, progres pemenuhan rencana rencana tindak paling kurang secara triwulan. Jadi secara 3 bulan sekali itu ada progres pemenuhan rencananya, rencana tindakannya itu. Paling kurangnya itu triwulanan, jadi kayak 3 bulan sekali gitu. Nah, kita lanjut ke periode penerapan estimasi. Nah, estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif ini yang sebagaimana pada huruf B, angka 4, dapat ini diterapkan paling lambat sampai dengan 31 Desember 2014 terhitung sejak 1 Januari 2015, ini yang periode tahun sebelumnya. Jadi bank ini harus mengukur penurunan nilai dan membentuk CKPN atas pembiayaan secara kolektif dengan menggunakan data pengalaman kerugian spesifik atau kerugian historis dari peer group. Nah, pengungkapannya, bank yang menerapkan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya itu harus mengungkapkan hal tersebut dalam kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi ini tuh emang bank itu tuh emang harus gitu kan mengungkapkan beberapa hal yang sudah ada, yang sudah diberikan dalam kebijakan akuntansi di pencatatan laporan keuangannya. Nah, kita lanjut ke aktifnya. Di sini ada aktiva produktif atau earning assets. Nah, earning assets atau aktiva produktif ini adalah penanaman dana bank baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit yang sudah dijelaskan tadi, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif. Nah, aktiva produktif ini memang berfungsi untuk memperoleh pendapatan utama bank. Nah, sebagai sumber utama pada aset ini juga terdapat resiko besar. Potensi kerugian yang diakibatkan oleh memburuknya tingkat kolektabilitas aset ini dapat membawa kebangkrutan bank. Oleh karena itu, bank wajib membentuk PPAP yang berupa itu cadangan umum dan cadangan khusus untuk gunanya ini untuk menutupi resiko kemungkinan kerugian. Jadi diminimalisir supaya bank ini bisa menutupi kerugian yang akan terjadi di masa depan. Nah, dalam membentuk PPAP, bank akan memperhitungkan pada setiap jenis aktiva produktif bank yang masih outstanding, dari yang berkualitas lancar hingga yang macet. Nah, kriteria lancar dalam perhatian khusus kurang lancar ini diragukan dan macet
Didasarkan pada yang A, tetapan pembayaran kembali pokok, maaf, maaf sebelumnya. Saya akan share screen lagi. Nah, kita lanjut lagi. Yang tadi kan sebelumnya yang A. Maaf. Jadi yang A ini ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan untuk kredit yang diberikan. Nah, yang B, tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan untuk surat berharga. Nah, ini ada komponen aktiva produktif. Berikut ini beberapa jenis aktiva produktif dan komponen yang diperhitungkan dalam PPAP. Yang pertama, ada kredit. Kredit ini yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Nah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang B, surat. Kalau di perbankan konvensional itu ada kredit, kalau di perbankan syariah itu ada bagi hasil. Nah, yang kedua ada surat berharga. Yang dimaksud dalam hal ini adalah surat pengakuan hutang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit. Nah, yang ketiga, penempatan yang dimaksud dalam hal ini adalah penanaman dana bank pada bank lainnya berupa giro, call money, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan, dan penempatan lainnya. Nah, kita masih ada lagi yang keempat, yang tadi ada juga penyertaan adalah penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal, serta dalam bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur itu untuk mengatasi akibat kegagalan kredit. Yang kelima ada transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontingensi atau off balance sheet yang terdiri dari warkat penerbit jaminan, akseptasi atau endorsement,
Irrevocable Letter of Credit atau LC yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar LC berjangka, penjualan surat berharga dengan syarat repurchase agreement atau repo, standby LC, dan garansi lainnya, serta transaksi derivatif yang mempunyai resiko kredit. Nah, metode pengakuan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Nah, pengakuan penyisihan aktiva produktif dapat didasarkan pada metode langsung atau metode cadangan. Nah, penggunaan metode ini didasarkan praktik yang lazim di bank bahwa terjadinya kerugian aktiva produktif ini sering terjadi pada periode berikutnya setelah penempatan aktiva produktif. Nah, padahal suatu laporan laba atau rugi bank harus itu mencerminkan perbandingan antara pendapatan dengan biaya yang harus diakui. Nah, untuk itu bank menggunakan metode cadangan dalam mencatat penyisihan aktiva produktif supaya ada perbandingan gitu antara pendapatan dengan biaya yang harus diakui. Nah, dalam metode cadangan ini, pengakuan kerugian aktiva produktif tidak perlu menunggu sampai terjadinya kerugian tersebut muncul. Namun, bank harus mengakui pada periode yang sama dengan terjadinya penempatan aktiva produktif dengan cara membentuk cadangan penyisihan aktiva produktif. Nah, cadangan ini dibentuk atau bertambah dengan adanya penyisihan aktiva produktif yang diakui dan dipakai atau berkurang bila benar-benar terjadi kerugian aktiva produktif. Jadi kalau benar-benar ada kejadian dalam pembentukan penyisihan aktiva produktif yang diakui dan dipakai ini bisa-bisa berkurang, ada terjadi kerugian aktiva produktif yang bisa itu berkurang. Nah, bank yang melakukan penghapusan terhadap aktiva produktif tentu menggunakan cadangan yang telah dibentuk sebelumnya. Nah, pengakuan adanya penyisihan atau kerugian aktiva produktif itu dilakukan pada setiap akhir periode melalui jurnal penyesuaian yang diaplikasikan pada setiap jenis aktiva produktif. Nah, di sini ada penentuan penyisihan aktiva produktif. Nah, sebelumnya mohon maaf karena screen-nya hilang. Saya akan share screen lagi. Nah, ada penentuan
penyisihan aktiva produktif. Nah, pengakuan penyisihan aktiva produktif dengan menggunakan metode cadangan ini kan akan membawa konsekuensi pada penentuan besarnya penyisihan dan cadangan yang akan disajikan dalam neraca maupun laporan laba atau rugi. Untuk menentukan besarnya cadangan ini biasanya ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan rugi laba. Nah, dalam pendekatan ini yang ditentukan terlebih dahulu adalah besarnya penghapusan atau penyisihan aktiva produktif yang akan disajikan dalam laporan laba rugi. Nah, sedangkan besarnya cadangan penghapusan dapat dilakukan secara intuisi atau persentase tertentu dari debit aktiva produktif. Yang kedua ada pendekatan neraca. Nah, dalam pendekatan ini ditentukan terlebih dahulu besarnya cadangan penghapusan yang disajikan di laporan laba rugi yang ditentukan kemudian. Nah, selanjutnya adalah penentuan tingkat PPAP yang harus dibentuk. Nah, dalam hal ini wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk penggunanya itu untuk menutupi resiko kemungkinan kerugian. Nah, cadangan yang dibentuk dari aktiva produktif ini terdiri dari yang pertama ada cadangan umum PPAP. Nah, ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar. Jadi ini 1% ini tidak termasuk SBI, sumber daya insani, dan surat hutang pemerintah. Nah, yang kedua, cadangan khusus PPAB yang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar yang pertama ada 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus. Yang B, 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan. Yang C itu 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan. Nah, 100% yang D ini dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan. Nah, nilai agunan jadi nilai agunan ini itu nilai tukar aset atau barang jaminan. Nah, jadi kalau udah gitu, debitur akan termotivasi untuk melunasi hutang daripada harus kehilangan aset atau barang tersebut. Nah, kalau agunan yang baik itu gimana sih? Nah, jadi suatu barang yang dijadikan sebagai agunan ini bila sudah ada
3 syarat utama yaitu memiliki nilai ekonomis yang bisa dinilai dengan mata uang, itu yang pertama. Yang kedua bisa dipindah tangankan, dan yang ketiga mempunyai nilai yuridis yang mana bank ini memiliki hak untuk bisa dilikuidasi. Nah itu dia 3 syarat utama barang agunan itu bisa dikatakan baik. Nah itu dia ada ada 2 cadangan yaitu umum dan khusus. Mohon maaf sebelumnya. Nah tadi kan jadi cadangannya itu ada 2 kan, ada 2 jenis cadangan yaitu cadangan umum dan cadangan khusus. Jadi kalau cadangan umum itu yang sebesar 1%, sekurang-kurangnya itu 1%, tapi kalau cadangan khusus itu sekurang-kurangnya ada dari 5%, 15%, 50%, hingga 100%. Nah perlu diketahui bahwa agunan yang digunakan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP adalah yang pertama ada giro. Nah, saya jelaskan sedikit. Giro itu istilah dalam perbankan untuk cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek. Jadi berupa surat perintah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk dari surat tersebut. Nah, yang ada di situ juga ada deposito. Deposito ini uang yang disimpan dalam rekening. Nah, deposito ini biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang di dalamnya ini tidak boleh ditarik nasabah. Karena kan ada jangka waktunya gitu ya. Jadi deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Nah, biasanya jatuh tempo dari deposito itu ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Nah, ada tabungan juga. Nah, apa sih tabungan itu? Nah, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet, giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu ada sektor jaminan dalam mata uang rupiah. Nah, apa sih sektor jaminan itu? Itu kan sektor jaminan itu jadi kayak jaminan gitu ya. Jadi dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan. Nah, untuk agunan ini setinggi-tingginya sebesar 100% yang dapat digunakan sebagai pengurang. Jadi mentoknya itu kayak 100%. Ini udah mentok buat dijadikan sebagai pengurang. Nah, yang B ada SBI.
SBI ini Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia ini adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto atau bunga dengan tujuan untuk mengkontrol jumlah uang beredar dalam masyarakat yang secara tidak langsung bisa mengendalikan laju inflasi dan juga nilai tukar rupiah. Nah, ada juga di situ ada surat utang pemerintah. Apa sih surat utang pemerintah itu? Surat utang pemerintah atau surat utang negara ini maksudnya itu surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai masa berlakunya. Nah, jadi nilai agunan ini setinggi-tingginya 100% yang dapat digunakan sebagai pengurang. Jadi nilai agunannya ini sama kayak yang giro deposito tabungan. Itu sama. Jadi 100% ini sebagai setinggi-tingginya itu 100% sebagai pengurang. Nah, yang C, surat berharga. Apa nih surat berharga? Surat berharga adalah dokumen yang memiliki nilai, dilindungi oleh hukum, dan diakui oleh negara. Nah, biasanya surat berharga ini erat kaitannya dengan kepentingan transaksi perdagangan, penagihan, pembayaran, dan sebagainya. Nah, surat berharga yang aktif dipergunakan di pasar modal. Nah, untuk agunan surat berharga yang dapat digunakan itu setinggi-tingginya 50% saja. Berbeda dengan yang giro, deposito tabungan SBI dan surat utang negara itu kan 100%. Kalau surat berharga cuma 50%. Nah, surat berharga ini dinilai dengan menggunakan nilai pasar yang tercatat di Bursa Efek. Bursa Efek itu kayak semacam pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu. Jadi Bursa Efek ini itu bersama-sama dengan pasar merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Yang D ada tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, kapal laut. Nah, untuk agunan ini untuk penilaian yang dilakukan sebelum melampaui 6 bulan itu sebesar 70%. Nah, kalau antara 6 bulan sampai dengan 18 bulan itu sebesar 50%. Untuk 18 bulan sampai 30 bulan itu sebesar 30%. Nah, untuk penilaian yang dilakukan setelah 30 bulan itu sebesar 0%. Nah, jadi semakin lama itu kayak bunganya itu kayak turun. Penilaian agunannya ini turun. Nah, tanah dinilai berdasarkan nilai pasar. Nah, rumah tinggal dinilai berdasarkan nilai pasar dan kalkulasi biaya. Nah, sedangkan gedung, pesawat udara, dan kapal laut itu berdasarkan nilai pasar, kalkulasi biaya, dan kapitalisasi pendapatan. Nah, ini yang slide terakhir. Nah, di sini ada penilaian agunan tersebut itu dilakukan oleh penilai yang independen atau jasa penilai. Nah, dalam penilaian ini dikenal beberapa terminologi, yaitu nilai pasar. Yang pertama ada A, nilai pasar adalah jumlah uang yang diperkirakan dapat diperoleh
dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi. Nah, pihak penjual dan pembeli sebelumnya tidak mempunyai ikatan. Jadi nggak punya ikatan, nah memiliki pengetahuan tentang aset yang diperdagangkan dan melakukan transaksi tidak dalam keadaan terpaksa. Yang B, kalkulasi biaya atau cost approach adalah perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi aktiva yang baru setelah dikurangi dengan penyusutan akibat kerusakan fisik dan penurunan nilai ekonomis. Yang C, kapitalisasi pendapatan atau income approach adalah nilai tunai penerimaan, kas masa depan atau present value dari pendapatan yang diperkirakan akan diterima dalam jangka waktu 5-10 tahun. Nah, dalam pembahasan akuntansi penyisihan penghapusan atau cadangan kerugian penurunan nilai ini ada banyak sekali yang sudah dibahas. Ada mengenai pengertian cadangan kerugian penurunan nilai, ada juga tujuan cadangan kerugian penurunan nilai yang dimana tujuannya itu untuk menghadapi resiko kerugian penurunan nilai aset seperti kredit dan surat berharga. Nah, di sini ada kredit. Kredit itu kan kayak penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itulah. Terus ada juga surat berharga. Ini dokumen yang memiliki nilai dan dilindungi oleh hukum juga negara, diakui negara. Nah, ada penurunan nilai. Kita juga sempat membahas penurunan nilai yang dimana kondisinya itu ada bukti objektif dari peristiwa yang merugikan dari sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadinya itu setelah pengakuan awal aset keuangan. Ini berdampak pada estimasi arus kas di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, terus juga ada peristiwa-peristiwa yang merugikan lagi seperti kesulitan keuangan, terus pelanggaran kontrak, ada juga pemberian keringanan pada pihak peminjam itu yang mampu itu nggak bisa, terus ada juga yang terdapat kemungkinan pihak peminjam itu dinyatakan pailit, terus hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan. Terus ada juga data observasi ya, yang mengidentifikasi adanya penurunan estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan. Nah, di sini juga kita membahas estimasi penurunan nilai kolektif dengan keterbatasan pengalaman kerugian spesifik. Nah, itu sudah cakupannya juga. Ada 2 cakupan. Kita ada penerapan estimasi yang berlaku untuk penurunan nilai aset keuangan dan juga yang berlaku untuk bank-bank tertentu. Nah, ada juga penerapannya. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, terus ada juga penerapan. Nah, tadi apa sih pedananya ini ya? Wah.
Maaf sebelumnya. Kita membahas sedikit lagi. Nah, di sini juga penerapannya. Jadi sudah saya jelaskan itu kayak prosesnya, ada bank harus mengklasifikasikan pembiayaan secara kolektif. Terus yang kedua juga ada bank harus itu mengevaluasi adanya bukti yang mengenai penurunan nilai. Nah, dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum itu kan diaturnya seperti ini. Nah, 1% kalau kualitasnya lancar, terus 5% kalau memenuhi kualitas dalam perhatian khusus, terus 15% kualitas kurang lancar, 50% ini kualitas yang diragukan, terus yang 100% itu kualitas macet. Nah, ada kondisi keterbatasan di mana itu bank ini tidak kurang memiliki data tentang pengalaman kerugian yang spesifik, terus tidak mempunyai data pengalaman kerugian historis. Nah, terus ada juga bank harus menyusun dan mendokumentasikan beberapa hal. Ada hasil self-assessment, terus rencana tindak atau action plan, dan progres pemenuhan rencana tindak paling kurang itu 3 bulanan. Terus ada periode penerapan estimasi. Nah, ada pengungkapannya juga. Nah, ini dia ada kriteria lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet itu didasarkan pada ini. Ada yang ketetapan pembayarannya kembali pokok dan bunga, serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan untuk kredit yang diberikan. Nah, terus ada juga tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan untuk surat berharga. Nah, di sini ada komponen aktiva produktif, yaitu ada kredit, terus surat berharga, ada juga penempatannya, terus ada juga penyertaannya dengan penjelasannya, terus ada transaksi rekening administratif. Nah, terus ada metode pengakuan, penyisihan, penghapusan aktiva produktif. Jadi ini ada metode langsung atau metode cadangan. Nah, metode ini kan tadi didasarkan dari praktik yang lazim ya, biasanya itu bank sudah lakukan, yang biasanya kalau terjadi kalau ada kerugian aktiva produktif pada periode berikutnya setelah penempatan aktiva produktif. Nah, terus ada penentuan penyisihan aktiva produktif. Nah, pengakuan penyisihan ini kan ada penentuannya, besarnya cadangan ada 2. Pendekatan. Ini kan menggunakan metode cadangan. Nah, untuk menentukan besarnya cadangan ini ada 2 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan laba rugi atau rugi laba, terus ada juga pendekatan neraca. Nah, ini ada cadangan yang dibentuk dari aktiva produktif ini sendiri. Ini yang terdiri dari cadangan umum dan cadangan khusus. Nah, di sini ada penilaian beberapa terminologi penilaian. Yang pertama dari nilai pasar, terus kalkulasi biaya, terus ada kapitalisasi pendapatan, habis
Nah, sebelumnya saya akan, membahas sedikit lagi mengenai, eee cadangan kerugian penurunan nilai. Nah, sekarang berapa sih besar cadangan kerugian, penurunan nilai di Indonesia? Pada posisi akhir 2019 itu besaran, cadangan, kerugian penurunan nilai terhadap kredit itu sebesar 2,93%. Nah, rasionya terus meningkat sejak awal tahun hingga mencapai 5,06% per Agustus 2020. Nah, tadi kan, fungsi utama dari pembentukan cakupan cadangan kerugian penurunan nilai itu untuk menghindari potensi kegagalan bisnis yang dapat dialami oleh bank apabila, pihak peminjam ini benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar. Nah nah, di sini ada, apa sih bedanya, eee, antara CKPN sama PPAP? Di sini CKPN ini hanya dibentuk jika terdapat bukti objektif bahwa debitur mengalami impairment. Nah, dalam kajian tersebut Bank Indonesia juga, mengungkapkan berbeda dengan PPAP yang didasarkan dengan peraturan Bank Indonesia. Nah, pembentukan CKPN ini didasarkan pada evaluasi setiap bank terhadap debiturnya. Nah, PPAP itu apa sih? Nah, PPAP itu penyisihan penghapusan aktiva produktif. Ini tuh berfungsi sebagai cadangan biaya antisipasi terhadap kerugian yang ditetapkan, pada pos aktiva, pada suatu neraca pada laporan keuangan. Nah, biasanya PPAP ini, diperhitungkan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap penambahan dan pengurang dari suatu laporan laba rugi bisnis bank. Nah, PPAP ini dibentuk dengan tujuan untuk mencegah kerugian akibat aktiva produktif yang mengalami penurunan tingkat kolektibilitas yang dapat menyebabkan resiko kebangkrutan bank. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di bank ini wajib membentuk cadangan umum dan cadangan khusus untuk menutupi resiko kemungkinan kerugian tersebut dalam membentuk PPAP. Kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai akuntansi penyisihan, penghapusan, atau cadangan kerugian penurunan nilai. Eee, Mohon maaf apabila banyak perkataan saya yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.